Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas perihal perkawinan campuran. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Devina Vanessa Oktaviani dengan NIM 20106111197 dan teman saya. Nama saya Faranda Ramadan dengan NIM 201061191. Perkenalkan, nama saya Dandi Badrudin dengan NIM 201061159. Pada 15 Februari 2020 telah terjadi perkawinan campuran antara laki-laki berkeluarga negara asing dengan perempuan berkeluarga negara Indonesia. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang lahir pada tanggal 25 Juni 2021. Lalu, bagaimana keabsahan dari perkawinan campuran tersebut? Ya, hal ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negaraan Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara asing adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Setelah melakukan perkawinan di luar wilayah negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Dalam perkawinan campuran artinya ada dua hukum negara yang berbeda yang dianut. Pada pasal 60 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Mereka harus memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Lalu, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut? Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hubungan antara anak dan orang tua sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus, terlebih kepada hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil dari perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau mengikuti kewarganegaraan ibunya? Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan masalah apapun. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka di kemudian hari mungkin terjadi masalah terkait dengan hal tersebut. Menurut hukum perdata internasional menyebutkan bahwa untuk menentukan status anak dengan hubungan antara anak dengan orang tua, maka perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya dilakukan secara sah hukum, maka anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Namun apabila terjadi perkawinan yang tidak sah secara hukum, maka anak itu dianggap sebagai anak hasil di luar nikah, yang mana anak itu memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan atau UU Kewarganegaraan, berlaku Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau UU Kewarganegaraan yang lama. Menurut pasal 13 ayat 1 UU Kewarganegaraan lama, status kewarganegaraan akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Misalkan ada seorang anak yang ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka anak tersebut akan menjadi warga negara Indonesia. Namun sebaliknya, jika anak tersebut memiliki ayah berkewarganegaraan asing, maka anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan bapaknya. Sesuai ketentuan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran ini bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa pula menjadi warga negara asing. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, menjadi warga negara Indonesia. Apabila anak lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan seorang pria warga negara Indonesia, maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Bila suami meninggal dunia dan anak tersebut masih di bawah umur, tidak jelas apakah sang istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, jadi warga negara asing. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan seorang pria dengan warga negara asing, maka anak tersebut sejak lahir dianggap sebagai warga negara asing karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga harus diberikan paspor dari kedutaan besar ayahnya dan dibuatkan kartu izin tinggal sementara yang harus diperpanjang. Selain itu, mengenai status kewarganegaraan sang istri, seorang istri
diharapkan mengikuti kewarganegaraan suami demi terciptanya kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan. Namun istri juga dapat tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dengan konsekuensi terhadap perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan. Sekian analisis kasus kawin pencampuran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.